dengan Bu Saeri. Kebetulan saya ikut dalam presentasi Direk Unsil nomor urut 1. Saya Gumilar Mulya, calon rektor nomor 2. Perkenalkan, nama saya Profesor Dr. Is Marwan sebagai calon rektor Universitas Siliwangi nomor urut 3. Kalau secara pribadi mungkin enggak ya, tetapi mungkin lebih bersifat ini adalah amanah yang oleh rekan-rekan yang mendorong saya untuk mengikuti Dilrek ini. Jadi secara prinsip ya kita melakukan apapun niatnya harus niat ibadah. Mudah-mudahan bisa melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Pertama, saya sudah 30 tahun mengabdi di Unsil. Tentu saja saya sudah memahami tentang seluk-beluk Universitas Siliwangi. Oleh karena itu, dengan saya mencalonkan, saya berharap Unsil akan lebih bagus lagi agar Unsil itu bisa maju lebih cepat ya setelah menjadi perguruan tinggi negeri. Saya melihat sekarang posisinya masih kalau pengolahan keuangan itu masih satker, sehingga masih banyak kendala yang harus kita hadapi. Dan ke depan kita harus mencoba hijrah ke Badan Layanan Umum, sehingga mudah-mudahan pengolahan keuangan dengan Badan Layanan Umum ini lebih simpel. Kita harus meningkatkan jumlah dosen yang punya kualifikasi S3. Produk dari perguruan tinggi itu adalah lulusan. Maka kalau lulusannya ingin lebih baik, maka yang ngajarnya juga harus lebih baik. Universitas Siliwangi merupakan kampus perjuangan yang saya cintai, yang saya banggakan. Perguruan tinggi negerinya pun mau ditingkatkan dari satker menuju BLU. Oleh karena itulah saya sangat mencintai dan apapun yang terjadi saya tetap bagian dari Universitas Siliwangi. Beriman. Pertama, B-nya itu berbudaya. E-nya itu entrepreneurship. R-nya religius. I-nya itu inovatif. M, maju. A-nya akuntabilitas, N-nya nasionalis. Pertama, dosen kualifikasi studinya atau ijazahnya harus S3, kompetensi-kompetensi tambahan lainnya juga harus dilengkapi. Jadi bukan hanya ijazah, dosen itu harus mengarah ke selain tridharma juga ada yang disebut dengan bisnis kepakaran. Jadi dosen harusnya punya kualifikasi atau punya kapasitas untuk menjual dirinya sesuai dengan indikator kinerja utama. Jadi dosen itu jangan hanya laku di Unsil saja. Harusnya memang bukan hanya bermain di nasional saja, termasuk juga internasional. Jadi kalau karyanya diakui oleh dunia, berarti perguruan tingginya atau institusinya itu menjadi meningkat. 5 tahun ke depan Unsil harus lebih unggul. Artinya lulusannya sudah lebih mudah mendapat pekerjaan, kemudian layanan akademik juga lebih bagus lagi, sarana prasarana sudah lebih lengkap lagi, kualitas dosen sudah lebih bagus lagi. Kita harus berlari kencang, terutama membuka prodi-prodi baru. Kita meningkatkan kerjasama antar perguruan tinggi. Di kita minimal tahun ini bulan Agustus harus dibentuk tim satgasnya, dan kita akan mengoptimalkan tim satgas ini termasuk juga sosialisasi ke seluruh warga Unsil, termasuk juga barangkali ada tamu juga sama. Jadi kita mungkin beberapa dibuat banner, jadi kalau memasuki lingkungan kampus siapapun orangnya, kalau mahasiswa, dosen, karyawan kan sudah biasa ya, relatif sosialisasinya lebih mudah. Tetapi kalau misalnya karena di kita sekarang sedang proses pembangunan atau pengembangan, ya mungkin ada yang lagi ngebangun, ada tukang, mereka kan belum paham. Nah, kita juga harus memberikan pemahaman itu. Nanti Satgas yang akan menyampaikan informasi itu. Kekerasan seksual itu tidak ada tempat dimanapun. Oleh karena itu, Satgas Pencegahan dan Penanggulangan ini perlu dibentuk oleh pemerintah, dan Unsil sebagai salah satu bagian dari komponen pemerintah harus membuat tindak lanjut berupa subsatgas atau apapun namanya, sehingga bisa ada koordinasi ya dengan Pemda dalam menjalankan undang-undang tentang pencegahan kekerasan seksual. Dengan adanya undang-undang ini ya harus sosialisasi setiap waktu ya, undang-undang tentang kekerasan seksual, undang-undang tentang IT, sehingga apa? Mereka tidak tahu ya, seolah-olah
perlakuan itu dibenarkan. Akhirnya perundungan, tingkat kekerasan semua itu, di samping itu juga istilahnya itu aturan-aturan keagamaan yang harus diterima oleh semua pihak. Itu yang seringkali kan kesalahan-kesalahan yang utama adalah penjabaran yang salah, yang keliru kan gitu. Misalkan adanya hubungan-hubungan yang tidak sesuai antar dosen dengan mahasiswa kan gitu. Nah, mereka sebenarnya udah ada aturan kepegawaian, aturan akademik. Itu bagaimana perlakuan dosen kepada mahasiswa, ya, mahasiswa ke dosen itu kan ada aturan akademiknya juga. Idealnya memang informasi itu, apapun informasinya, itu harus nyampe ke seluruh stakeholder, baik itu tenaga kependidikan termasuk mahasiswa. Nah, jadi sekarang bagaimana supaya informasi itu efektif? Ya, kalau menurut saya dengan berbagai media, berbagai cara, sehingga mudah-mudahan kalau itu sudah dilakukan, ya insya Allah semua informasi tersampaikan. Sistem birokrasi kita itu harus memiliki unsur transparansi, akuntabilitas, responsibilitas. Selama ini memang sudah baik, tetapi harus ditingkatkan sehingga dalam melayani mahasiswa harus dengan ramah, begitu ya. Nah, ini yang akan kita kedepankan sehingga Unsil ini benar-benar dicintai oleh semua pihak karena layanan yang paripurna. Kita dengan menggunakan sistem IT, semua aturan-aturan itu yang terbuka untuk publik ya segera diinformasikan. Yang seringkali aturan yang tidak tahu. Misalkan Anda pada saat aturan yang terkait dengan cara berpakaian di dalam kampus saja mungkin teman-teman mahasiswa nggak tahu. Nah, itu sudah ada di dalam peraturan rektor. Nah, itu harusnya setiap saat ada di webnya. Semua peraturan-peraturan sehingga informasi publik itu ya tersampai kepada para pengguna. Sistem pembelajaran semuanya efektif, tergantung dari situasi dan kondisi. Tetapi mengacu kepada pembelajaran di abad 21 ini, setelah berdasarkan hasil penelitian, perkuliahan atau pembelajaran yang efektif adalah dengan menerapkan model problem atau project based learning dengan salah satunya case method. Sebab dengan model tersebut kita merangsang mahasiswa tidak hanya untuk mendapatkan pengetahuan dari dosen, tapi justru mencari pengetahuan dari luar, karena sekarang semuanya serba ada. Sangat memungkinkan mahasiswa lebih dulu tahu daripada dosennya ketika mereka punya kreativitas yang tinggi. Adanya COVID, pembelajaran harus tetap berlangsung. Bagaimana kan? Nah, akhirnya dipaksa semua pihak, mahasiswa, dosen, teknik, bagaimana menyiapkan sebuah perangkat pembelajaran agar tetap berjalan. Nah, sekarang dengan adanya luring, dengan adanya daring, ya blended, alhamdulillah Universitas Siliwangi dengan kebaikannya Pak Rektor ya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran blended. Kita nggak ada alasan, nggak ada alat semua kan, baik yang ingin tatap muka maupun yang tidak mampu tatap muka ya kita layani dengan menggunakan sistem perangkat yang ada, yang bisa dipahami proses pembelajarannya oleh mahasiswa. Apapun metodenya, kalau memang itu mudah dicerna oleh seluruh mahasiswa, itulah yang efektif. Kalau yang sekarang memang kalau hanya satu arah dari dosen saja, ya menurut kami ini kan metodenya yang paling klasik ya. Ya sudah lama, ya sekarang nampaknya sudah mengarah ke bagaimana supaya justru mahasiswa yang jadi pelaku. Lulusan yang ideal adalah lulusan yang ilmunya diterima langsung oleh masyarakat, sehingga kita berpacu dengan kualitas, bukan berpacu dengan istilahnya kecepatan berlulusnya, tapi kualitas lulusan. Kualitas lulusan itu mereka terserap bahkan sejak masih status mahasiswa, apalagi sudah lulus. Status mahasiswa saja itu udah dilihat ini bagus orang. Nanti kalau udah lulus nanti kita kerja. Ciri khas perguruan tinggi yang berhasil atau maju adalah manakala lulusannya cepat mendapatkan pekerjaan atau dia memiliki bidang usaha sendiri setelah lulus. Jadi harapan saya mulai sekarang pun diharapkan mahasiswa itu sudah mulai mengarah khususnya di bidang keilmuannya masing-masing. Kalaupun loncat tidak ada masalah, yang penting mahasiswa memiliki dasar keilmuan untuk berentrepreneurship. Jadi mahasiswa itu tidak hanya memahami kompetensi inti. Misal ada
mahasiswa yang sudah lulus di jurusan A. Jadi yang bersangkutan bukan hanya punya kemampuan di bidang A saja, tetapi bidang-bidang yang lainnya juga diharapkan dia mempunyai kompetensi atau kapasitas yang lebih dari yang semula, ditambah juga soft skill. Jadi soft skill mahasiswa yang memang kita sudah diarahkan kemampuan bahasa Inggrisnya harus relatif lebih mumpuni dibandingkan dengan yang sebelumnya, karena era sekarang sudah era tadi saya nyebutnya 4.0 itu adalah semuanya serba digital, sehingga kalau sudah seperti itu maka bahasanya juga harus bahasa global, tidak lagi bahasa kita sebagai bahasa Indonesia. Jadi harus juga mempelajari atau menguasai bahasa-bahasa asing, ya minimal bahasa Inggris lah. 7, tidak 10, karena bagaimanapun yang nomor 1 tentu ya tetap SDM. Walaupun peralatan semua perlengkapan canggih, kalau SDM-nya tidak berkualitas tidak mungkin. Jadi nomor 1 tetap sumber daya manusia. Tetapi sarana dan prasarana tentu saja mendukung untuk meningkatkan sumber daya manusia. Kualitas sarana prasarana itu ya sangat signifikan dengan kualitas hasil. Ya alhamdulillah Unsil ya, sarana prasarana ini sudah setiap waktu ada perubahan, ada peningkatan. Ya apalagi kalau melihat zona integritas ya pelayanan prima. Kalau di fisik kan pelayanan prima. Dan zona integritasnya itu, ya kita ya istilahnya itu semua fasilitas lebih enak ya dibandingkan tanpa pelayanan prima. Sangat krusial karena menurut standar harus terpenuhi, sehingga kita ke depan akan melengkapi seluruh sarana dan prasarana terkait dengan proses pembelajaran. Kalau saya sih inginnya semuanya terpenuhi 100%, tetapi karena anggaran kita juga tidak sepenuhnya untuk itu, maka insya Allah secara bertahap kita lengkapi. Terima kasih.